untuk Bapak Ratu Dewa dan Pak Emmanuel, kami selaku warga Palembang, kami meminta pertolongan Pak untuk membantu kami untuk pulang ke Palembang Pak. Bekerja di sini gaji sekian, nah itu yang mereka tegur. Keduanya biaya berangkat ke sana itu gratis. Terus saya nggak mencapai target, jadi saya diancam nyawa saya. Atau enggak saya harus mengembalikan sejumlah uang yang pernah berangkat saya. Jadi perusahaan itu nggak ada mau rugi perusahaan di sana itu. Baru-baru ini viral sejumlah warga kota Palembang yang mengaku terlantar di negara Kamboja. Mereka menjadi korban penipuan dengan modus tawaran kerja, namun saat ini mereka kesulitan untuk kembali ke kota Palembang. Saat ini saya sedang berada di kantor BP3MI Sumatera Selatan untuk mewawancari langsung pihak terkait mengenai nasib dari belasan warga kota Palembang tersebut. Tetap saksikan kami di Saksi Kata Tribun Sumsel. Kerja, ya. Kemudian jabatan yang mereka bekerja untuk di Kamboja itu untuk jabatan operator judi atau menipu itu negara kita tidak membolehkan warga kita bekerja di situ. Nah, itu dipastikan bahwa itu saya katakan itu non prosedural. Tapi saya interview sama anak-anak, kami korban Pak, korbannya di mana? Mereka ditipu, ya ditipu. Tawarannya kerjanya ke Malaysia sebagai restoran, sampai di sana mereka dibawa ke Thailand melewati perbatasan ke Kamboja, melewati perbatasan Malaysia, Thailand sama langsung ke Kamboja. Seperti itu. Bapak sendiri sudah ada komunikasi dengan yang sudah. Jadi memang berita ini dapatnya hari kalau nggak salah itu di weekend kemarin ya, pada saat libur itu ya. Saya dapat informasi memang dari Disnaker Provinsi Sumsel. Pak, ini ada berita ini. Nah, begitu ada berita itu di video ada 15 orang yang melalui medsosnya Kelvin Blue. Saya coba DM. Ya, saya DM, saya bilang minta kontaknya. Pertama saya mau ini dulu, mau memvalidasi dulu ini berita kapan ya, ini di mana tempatnya, jangan-jangan bukan di Kamboja, jangan-jangan bukan di ini ya, kita harus valid dulu ya, verifikasi dulu. Ada berita dari viral kemana-mana, saya validin dulu, saya minta kontaknya, dapatlah kontaknya, langsung saya lakukan penelusuran cek ya. Dapatlah kontak yang namanya si Farel ya, ternyata Farel itu, kamu benar ada di Kamboja? Benar Pak. Kamu di mana posisinya? Di penampungan. Penampungan mungkin semacam punyanya pemerintahnya Kamboja ya, imigrasi kali ya, seperti itu. Mereka sudah melakukan kontak dengan KBRI kita yang ada di Phnom Penh untuk pengurusan dokumen. Nah, pengurusan dokumen itu, jadi dari sebagian beberapa orang ya, beberapa orang di 15 orang itu tidak semua memiliki dokumen, karena memang dokumen berangkat itu ada yang disita, ada yang diambil sama pihak perusahaan tempat dia bekerja itu. Jadi ada sekitar 15 orang itu, ada beberapa orang yang memang tidak memiliki dokumen untuk paspor. Tentunya mau pulang ke Indonesia, ke Palembang, Sumsel, itu harus ada dokumen itu. Kalau umpamanya mereka tidak memiliki paspor, mereka harus memiliki semacam SPLP. Apa namanya SPLP itu? Surat perjalanan laksana paspor untuk pulang ke Indonesia yang melewati imigrasi. Nah, tentunya ada izin permit lah ya, permit pulang. Jadi saat ini mereka tuh bukan di KBRI, bukan Pak? KBRI kita di sana di Phnom Penh itu nggak punya penampungan seluas itu. Sementara yang dilayani oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI yang di Phnom Penh itu bukan hanya warga Indonesia khusus Sumatera Selatan aja, ribuan ibu di sana. Kita tahun kemarin tuh udah memulangkan sekitar 560 dalam satu trip. Di 2005 di bulan 3 bulan 4. Nah, itu untuk subnasional ya. Sehingga dari itu ada Palembang tuh sudah mewakili ada 13 orang. Bengkulu tuh wilayah kerja saya kan Bengkulu juga 4 orang. Babel yang paling banyak itu 73 orang. Sampai hari ini masih ada aja orang-orang Babel, orang Sumsel. Ya. Jadi memang
pola rekrutnya ada memang sengaja tahu memang ini kerja di operator judi online, ada juga memang kena korban, maksudnya ditipu. Kemudian juga memang mereka itu berangkat ke sana itu tergiurnya memang difasilitasi biayanya, keberangkatannya gratis ya. Pertama yang tergiur warga kita ini apa? Pertama itu adalah gaji, iming-imingan. Padahal menurut peraturan undang-undang itu kalau mau bekerja ke negeri harus mempunyai perjanjian kerja. Siapa yang memverifikasi perjanjian kerja? Adalah kantor kami, P2MI. Ya, dokumen itu asli atau tidaknya kami yang memastikan. Nah, cuma ada iming-iming melalui lisan, bekerja di sini, gaji sekian. Nah, itu yang mereka tergiur. Keduanya biaya berangkat ke sana itu gratis. Ada juga pola rekrutnya ini dengan tawaran berwisata, jalan-jalan, kasih rata-rata misalnya dari Sumsel ke Jakarta, tawaran liburan ke Malaysia. Itu disebarkan via mana Pak? Sosmed? Sosmed, ya. Ada orangnya. Di Palembang juga kan ada orang yang berangkatan itu. Yang berangkatan di gembongnya. Cuma, saya mau nangkep dia berapa kali. Kesulitan dari masyarakat ini, warga yang korban ini tidak mau melapor. Tidak mau bikin LP di polisi maupun di kantor kami. Kalau dia ngapor kantor kami, biar nanti kami teruskan. Jadi melaporkan ada orang perorangan atau mafia atau calo yang berangkat. Itu yang kita kejar itu. Jadi sumbernya ini yang rekrut ini yang ini. Nah, sisanya memang perekrutan itu dilakukan oleh orang terdekat sendiri. Misalnya, katakanlah saya yang sudah kerja di sana, terus saya nggak mencapai target, jadi saya diancam nyawa saya ya. Atau enggak saya harus mengembalikan sejumlah uang yang pernah memberangkatkan saya. Jadi perusahaan itu nggak ada mau rugi perusahaan di sana itu. Bisa jadi saya dimintain uang 40 juta, seperti yang kemarin itu udah transfer 35-40 juta nggak tahunya, katanya uangnya nggak nyampe, padahal nyampe ada notifnya. Itu yang pertama. Lalu kalau umpamanya saya nggak bisa meminta uang, saya tidak bisa memintakan uang kepada keluarga saya, maka saya suruh dia rekrut, ganti kepala. Saya bisa merekrut atau 1 atau 2 orang. Ya, karena dalam keadaan saya diawasi, diancam, mau tak mau saya berpikir siapa yang paling terdekat, sehingga kepercayaan tinggi kan, atau sepupu saya, atau tetangga saya yang dekat. Jadi ibaratnya tukar kepala gitu. Tukar kepala. Kalau tukar kepala nggak bisa, mengganti uang cuma nggak bisa, perusahaan lain. Ya, ini 15 orang ini hampir ini ada beberapa yang ditampung nih rekan-rekan di 15 orang ini. Perusahaan jadi online juga tapi di Sri Lanka mau dioper. Jadi perusahaan itu nggak mau rugi. Jadi dia kemudian juga, nah kalau umpamanya minim-minimnya nggak bisa sama sekali misalnya menghasilkan, mereka punya orang, maka banyak yang berangkat ke sana, sebagian inilah nggak pulang, yang tak jelas kemana, hilang begitu aja. Maaf Pak, balik lagi Pak. Jadi memang ya Kamboja ini di Myanmar tempat pendirian perusahaan-perusahaan judi online, tapi di dalam itu ada juga yang kegiatan-kegiatan untuk namanya online scamming. Online itu chatting love, jadi akun-akun yang laki-laki, jadi laki-laki yang orang Indonesia ya, yang kira-kira bagus profilnya untuk ditipu dengan chatting love, yang siang malamnya di WA, selamat pagi, udah makan belum, seperti itu kan. Nah makanya hati-hati akun-akun seperti itu. Kita juga kemarin ada ngulangin dari beberapa mbak-mbak yang kerja operator sebagai tugasnya sebagai operator online scamming, dan dia sudah menghasilkan uang sekitar 2 miliar. Dia sangat disayang. Tugasnya hanya men-chatting orang-orang Indonesia, tentunya laki-laki ya. Rupanya ada juga laki-laki Indonesia ini yang kirim-kirim uang tanpa ketemuan, hanya video call. Video call pun diatur semua. Ya, ini seperti itu. Kembali yang ke korban yang ada tadi, itu bagaimana Pak nantinya sekarang sekarang dan kedepannya bagaimana Pak? Gini, kita lagi berupaya antara Kementerian P2MI dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Pak Gubernur, kemudian juga dengan Kota Palembang, ya, melalui Disnaker
Provinsi Sulawesi Selatan sama juga kota Palembang untuk bersama-sama cepat untuk memulangkan, ya, menanganinya. Cuma memang ada terkendala terkait dengan dokumen tadi yang memang belum selesai prosesnya di KBRI kita di sana. Karena yang di sana itu padat banget, terlalu banyak banget. Ya, ramai jadinya. Sekarang lagi proses Dokumentasi. Kalau umpamanya sudah komplit dokumentasi semua dari 15 orang itu, 15 orang yang viral itu, ada janji dari Pak Gubernur untuk membantu ya warganya membiayai biaya pulangnya. Tapi ya sebelum pulang biaya itu harus selesai dulu dokumennya. Ada dokumen paspor yang untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Kemudian ada permit izin keluar dari negara itu untuk ke sini. Itu kewenangan itu ada di Kementerian Kementerian Luar Negeri melalui KBRI atau perwakilan kita di sana untuk mengurus itu semua, memberikan dokumen. Karena di perwakilan juga ada pembuatan migrasi untuk pembuatan paspor dan juga untuk melakukan izin dengan imigrasinya di Kamboja biar nanti anak itu bisa pulang. Kalau ngurus dokumen itu berapa lama? cukup lama, Mbak. Kalau saya dapat kabar itu ada sudah 24 hari, ada yang sebulan, macam-macam dari variatif ya. Dan di sana kenapa mereka lama-lama di sana memang pengurusan itu. Saya tanya sama pihak perwakilan, katanya banyak yang diurus Pak katanya. Dan banyak persoalan-persoalannya beda-beda di sana itu. Bahkan ribuan. Kalau Mbak lihat di IG-nya Phnom Penh, perwakilan kita itu, coba banyak histori-histori yang sebelum-sebelumnya. Dia sudah melayani berapa ribu kan ya. Tujuh dia kerja di situ semua. Tapi di Kamboja kalau kita begini banyak Pak yang ada ini. Banyak, bukan hanya Sumsel aja. Itu Sumsel aja ini masuk kecil, 15 yang 15 ini. Sebetulnya Babel aja udah ratusan ya. Nah, belum yang di negara-negara di provinsi-provinsi lain, Jawa Barat, Jakarta. Dari Sumsel sendiri 2026 sudah ada yang dipulangkan. Kita udah mulang tuh 50-an. Awal 2000. Tahun kemarin kita juga ada berapa belas orang. di tahun 2026 ini sudah. Iya. 2026 ini kita sampai tanggal 19 Februari ini Iya. sudah mulang sampai 53. Oh. Ini kita fokus sama yang 15 ini. Ya. Khusus di Kamboja atau di Nah, Kamboja. Kamboja. Ada lagi yang Myanmar, beda lagi. Itu ramai lagi. Oh. Mereka tertahan di itu di itu. Apakah ini fokus di 15 itu saja Pak? Soalnya ada juga satu orang yang masuk ke redaksi kami, itu dia mengaku di luar dari 15 Ya. itu. Kita juga mendapat pengaduan juga di luar 15 orang itu Iya. ada, bahkan mungkin lebih ya katanya. Heeh. Itu yang menyakitkan orang lain. Artinya memang ada upaya kerja bersama ini ke depannya, biar nanti anak-anak itu nggak teriming-iming lagi. Tentunya yang iming-iming yang tipuan-tipuan tadi, misalnya ditawarin kerja untuk restoran tapi bukan untuk itu, padahal itu. Nah, di Kamboja ini memang ada dua tawaran. Pertama itu untuk kerja di online scamming itu atau judi online, atau memang betul-betul untuk kita kemarin sudah mulangin satu orang warga Bukit Palembang tahun kemarin tadi ya, dengan orang Babel namanya Reno. Mereka bertemu di Palembang, melakukan perjalanan ke Batam. Di Batam itu bertemu lagi orang Medan 6 ini dikendalikan lewat telepon. Semua tiket-tiket itu lewat telepon. Bikin paspor juga lewat telepon. Mereka nginep di hotel dikasih voucher telepon. Mau nyebrang ke negara Johor Bahru ke Singapura pakai telepon kode-kode itu. Nggak ketemu sama orang itu. Sampai di Malaysia, sampai Johor Bahru misalnya, mereka perjalanan naik bis itu dipandu. Harus ke Thailand. Di Thailand itu nginep di hotel ini. Mereka nginep di hotel ini, besok ada yang jemput dari 6 orang itu. 4 Medan, 1 Sumsel, 1 Babel, jemput. Jadi 2-2, baik-baik jemputnya. 3 mobil. Begitu dalam perjalanan, mereka kan dari Thailand itu harus melewati perbatasan antara Thailand dengan Kamboja ya. Nah, itu kan nggak bisa lewat secara resmi, nanti oleh petugas, oleh kepolisiannya Thailand kan bisa dikenalin kan, bisa di stop kan. Akhirnya mereka bermobil, mereka menuju ke hutan yang memang mau ngelewatin perbatasan antara Thailand
dan Kamboja itu dengan jalur-jalur khusus atau jalur tikus lah sebenarnya, yang tidak ada petugasnya. Nah mereka dibawa dengan jalan kaki, diborgol gitu, dikasih lemah, makannya sedikit, minum sedikit biar lemah, biar nggak ada kekuatan untuk merontak dan lari. Agak dipukul-pukulin kalau lambat seperti itu, agak ada bentak gitu kan, agak mabuk juga yang bawanya kan. Nah mereka kenalnya apa? Pada saat yang namanya yang di bukit ini namanya Pori, periksa, disampaikan melalui line telepon ke bawah bagus semua. Ya kata orang kata nilainya hampir bisa 100 juta nih kalau dia Nah akhirnya yang dari 6 orang itu yang si yang paling bagus dia langsung oh berarti saya nih mau di ya bukan untuk bekerja di judi online yang di Kamboja, tapi tawaran awalnya mereka kerja di driver 2 orang untuk di Thailand. Mereka sudah sampai ke Thailand tapi kok nggak ketemu dengan pekerjanya, malah dibawa lagi lanjut untuk ke Kamboja seperti itu. Terus tadi Pak, Nah. itu sekarang kan di penampungan. Ya. Itu dikatakan aman dan organnya untuk Oh ya, saya pastikan kalau 15 orang ini melalui komunikasi kita, mereka dalam keadaan aman dan bisa berkontak dengan kami pemerintah kapanpun, ber-WA, ber-video call, ya, berchat juga, chat WA juga, bisa berkomunikasi. Nah, posisi mereka dan mereka diberikan makan kok, sehari 2 kali. Ya, cuma mereka menunggu terkendala dokumen aja. Nah, nunggu dokumennya memang saya pantau itu memang ramai. Nggak hanya warga Sumsel aja yang diurusin. Ya memang dari saya berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Sumsel agar kita fokus kalau memang yang sudah berdokumen kita pulangkan aja dulu. Sembari yang belum berdokumen lagi proses, semuanya udah terdaftar semua di perwakilan kita di Phnom Penh untuk mendapatkan dokumen SPLP itu. Ya. terakhir komunikasi sama mereka buat apa Pak? Terakhir saya berkomunikasi hari ini siang tadi ini masih ada lewat WA saya. Itu. Berbagai hal menjadi alasan bagi banyak orang untuk berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan, mulai dari ekonomi, tawaran berangkat dengan mudah, dan lain sebagainya. Dari wawancara kita tadi dapat diambil pelajaran bahwa jangan mudah tergiur untuk bekerja di luar negeri jika itu tidak melalui jalur resmi. Semoga wawancara kami tadi bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk lebih berhati-hati ke depannya saat mengambil pekerjaan di luar negeri. Tetap saksikan kami dalam tayangan lainnya di Saksi Kata Tribun Sumsel.